Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbina nasta'in wa ala umuri dunya wa din Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya baik, nama saya Fahmi Ramdhani, NIM 12370101068. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan cara mempelajari buku dengan kelompok saya, yaitu kelompok ke-13 yang beranggotakan saya, Irfan Hamdani dan Muhammad Aqradi Akram. Juga udah dari teman-teman saya menjelaskan bahwa saya itu adalah sebagai ketua kelompok teman diskusi yang santai, juga mengkaji tentang kehidupan. Yang kedua, ada Irfan Hamdani, orangnya humble, suka ketawa, diskusi yang kadang serius, kadang sambil bercanda, asik buat ajak diskusi. Yang terakhir ada Akja, yaitu keren, cool, kritis, bisa diajak diskusi, mantap, sama. Nah, di sini saya akan cara mempelajari buku literatur utama dari kelompok kami bersumber dari Khan Academy dan ditambah dengan lainnya seperti YouTube, Medium, dan Instagram. Kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sebelum membaca buku, yang kedua ketika membaca buku, yang terakhir setelah membaca buku. Nah, sebelum membaca buku, kami dari kelompok 13, yaitu yang pertama menentukan tujuan apa yang ingin kita dapatkan dari sebuah bacaan. Yang kedua, pilih tempat yang tenang, carilah tempat yang sekiranya cocok buat kita. Jadi cari tempat-tempat yang kita sukai seperti yang sunyi, tenang, agar membacanya juga lebih hikmat. Yang ketiga ada siapkan perlengkapan alat buku dan lainnya. Nah, bukan hanya membaca gitu. Jadi dari kelompok kami itu harus ada tulisan gitu, biar yang telah kita baca itu ada di tulisan, sehingga ketika kita lupa kita bisa langsung membuka kepada tulisan itu tanpa harus membaca buku itu lagi. Nah, yang kedua yaitu ketika membaca. Yang pertama ada baca hal yang penting seperti judul dan sebab judul. Nah, kita bisa membaca dulu judulnya apa, sub judulnya apa gitu. Nah, lalu kita membaca dengan seksama dan keseluruhan sehingga kita dapat apa sih makna dari buku tersebut. Yang kedua, gunakan teknik biasa dengan skimming dan scanning. Yang terakhir ada membuat catatan tulisan untuk poin penting. Nah, tadi yang telah disampaikan oleh saya berkaitan dengan alat yang harus disediakan seperti pulpen, yaitu yang tujuannya membuat catatan tulisan ulang poin penting. Yang selanjutnya ada setelah membaca. Yang pertama, tinjau kembali catatan dengan membacanya kembali. Jadi setelah kita membaca, kita bisa membaca catatan-catatan penting kita yang tadi kita tuliskan. Yang kedua ada ringkas informasi buat baca dengan kata sendiri. Jadi ketika kita membaca terus kita mencatat lagi itu dengan kata-kata kita sendiri gitu. Jadi dapat kita pahami dengan mudah untuk membaca bacaan yang kita tulis sendiri. Beda halnya dengan bacaan buku yang dari buku kan, yaitu suka ada bacaan-bacaan yang memang tidak sepengetahuan kita gitu. Yang ketiga ada diskusi, mendiskusikan dengan teman. Jadi ketika setelah membaca gitu ya, kita ada lakukan training ataupun lakukan percobaan gitu dengan berdiskusi ya, berdialog kepada teman-teman yang pada akhirnya kita akan selalu mengingat gitu ya, selalu mengingat apa yang telah dibaca gitu. Karena dengan aktivitas ataupun dengan aksi kita akan gampang gitu ya, gampang untuk mengingat bacaan kita yang telah dibaca. Yang terakhir ada terapkan apa yang dipelajari di kehidupan sehari-hari ya. Ini sama halnya dengan diskusi, cuman ini mah lebih umum ya, lebih di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membaca, semisal tata cara
memperbaiki diri. Nah, itu bisa diimplementasikan ataupun bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya ada tekad setelah mengetahui cara belajar. Nah, setelah membaca dan tadi telah dijelaskan oleh saya, mungkin ada memisahkan literatur. Terus literatur itu dengan membaca, dengan menonton juga bisa gitu. Jadi bagaimana kita enaknya, tetapi disarankan untuk literatur kita membaca sendiri gitu ya. Terus membuat jadwal yang seimbang. Nah, dengan kesibukan kita, dengan jadwal-jadwal yang tentu, yang udah tentu yaitu kuliah, kita tentukan juga jadwal-jadwal untuk membaca gitu agar teratur gitu. Yang selanjutnya ada rasa keingintahuan. Nah, dengan rasa ingin tahu yang udah tumbuh dalam diri kita, itu membawa kita untuk terus membaca gitu, terus ingin tahu apa yang semua hal yang tidak tahu jadi ingin tahu gitu. Yang terakhir ada keterbukaan pemikiran. Nah, ini keterbukaan pemikiran itu bisa dilatih dengan membaca juga gitu, bisa dilatih dengan berdiskusi juga dengan teman, bisa dilatih dengan dialog gitu ya, dialog sama teman-teman gitu. Itu akan membantu kita atau melatih kita keterbukaan pemikiran. Oke, selanjutnya ada tekad. Setelah membaca, mencermati, berdiskusi dengan teman kelompok sehingga mendapatkan cara baca, tentunya saya akan mengimplementasikan hasil bacaan dan diskusi saya, meningkatkan atau memperbaiki cara belajar. Karena kalau hanya sekedar teori tidak ada hasilnya, hanyalah halusinasi gitu. Jadi harus ada aksi gitu, harus ada implementasi ataupun harus ada aplikasi untuk apa yang telah kita baca sehingga terasa bagi kita impactnya, akibatnya dari bacaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya dalam proses diskusi, IPAN itu dari sumber yang telah dikaji dan bacaan sangat relevan dan tidak jauh berbeda dari apa yang telah disajikan di Google Classroom. Jadi worth it untuk ditiru. Yang kedua, pahami dari apa yang telah dibaca lewat media sosial dan pendapat sendiri, poinnya relevan dan tidak jauh berbeda juga dari yang tersedia. Yang terakhir ada informasi tambahan dan referensi yang lain yang dikirakan sangat membantu dan tidak jauh berbeda juga apa yang telah kita baca di sumber yang tersedia. Diskusi kelompok kami, proses diskusi cukup baik karena dilakukan secara langsung tatap muka. Dalam diskusi itu semua teman-teman saya aktif berpendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan tujuan yang telah dibagi-bagi, sehingga tugas-tugas kita alhamdulillah terselesaikan dengan kerjasama yang kelompok yang baik. Jadi alhamdulillah kelompok saya bekerja semua dapat ditarik kerjasama dengan baik itu alhamdulillah. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kita berdoa kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita agar diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, juga di dalam lindungan Allah, tentunya dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberi keberkahan. Allahumma gfirli linubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, kita tutup dengan doa qiyatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.